Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, sesuatu yang bernyawa, yang hidup, pasti akan mengalami kematian. Entah itu kita sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, siapapun pasti akan mengalami kematian. Berbeda dengan kelahiran. Kalau kelahiran harus urut, kakaknya dulu baru adiknya, tetapi untuk kematian tidak harus urut. Betapa banyak seorang kakek yang dia masih sehat, masih bisa berjalan ke sana ke sini, akan tapi cucunya telah meninggal. Betapa banyak seorang ayah yang dia berbaring di rumah sakit berbulan-bulan, tapi justru anaknya yang meninggal. Dan seperti itu masih banyak sekali kita saksikan di sekitar kita. Orang-orang yang dahulu masih bersama kita saat ini sudah berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika kita akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa persiapan kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itulah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita ajarkan apa yang pernah diajarkan oleh orang-orang tua kita pada masa dulu. Kita saat ini, ketika orang tua kita meninggal, kita masih bisa mendoakan beliau-beliau dengan membacakan beliau surah Yasin, membacakan tahlil dan yang lain sebagainya. Kita tidak bahas masalah kontroversi sampai tidaknya pahala membaca Al-Quran kepada mayit, akan tetapi kita sudah yakin dan berpendapat bahwa membaca Al-Quran pahalanya telah sampai kepada beliau-beliau semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membahas tentang surah Yasin. Kenapa sih Pak Ustadz yang dibaca surah Yasin ketika ada orang yang meninggal? Kita bisa melihat hadis yang pernah ditulis oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wa Yasin qalbul Qur'an, dan Yasin adalah qalbunya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullah ta'ala wal yawmal akhir illa ghufiralahu. Tidaklah seseorang membaca surah Yasin ini karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap pahala hari akhir, kecuali pasti dia akan diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini ditutup oleh Rasulullah SAW dengan faqra'uha ala mautakum, maka bacakanlah surat Yasin ini kepada orang meninggal kalian. Hadis ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsirnya Al-Quranul Azim. Kalau di percetakan Darul Fikr ada di jilid yang ke-6. Ditulis pula di dalam syarah Musnad Ahmad yang bernama Fathur Rabbani di Musnad Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani di dalam jilid yang ke-8 halaman 101 sampai 105. Di situ dipanjang lebar jelaskan bagaimana fadilah surah Yasin. Di situ dijelaskan panjang lebar bagaimana fadilah membaca Qul Huwallahu Ahad, suratul Ikhlas 3 kali. Bagaimana fadilah membaca ayat kursi yang pahalanya disampaikan kepada orang yang meninggal, semuanya lengkap di situ dituliskan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ini bukan hasil pengarang sendiri, bukan pula budaya, akan tetapi karena fatwa para ulama yang berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mungkin pertanyaan kita, ada yang menanyakan, Pak Ustadz, ya kalau memang Yasin itu faqra'uha ala mautakum, kenapa terkadang Yasin juga dibacakan untuk orang-orang yang lain? Misalnya 7 bulanan, 4 bulanan, khitan, nikah, dan yang lain sebagainya. Itu kan orang bukan meninggal, Pak Ustadz. Oh iya, memang mereka bukan orang yang meninggal. Akan tetapi ingat, silahkan dilanjutkan membaca di muqaddimah tafsir Yasinnya Imam Ibnu Katsir. Di situ ada di bawahnya, setelah hadis tadi, maka ada lagi lanjutannya, wa qala ba'dul ulama wa min khasaisi hadhihi surah
annaha la tuqra'u fi amrin asir illa yassarahullahu ta'ala. Dan sebagian ulama berfatwa bahwa di antara khususiyah surat ini, di antara keistimewaan surat ini adalah sesungguhnya annaha la tuqra'u fi amrin asir, sesungguhnya surat Yasin tidak akan dibaca terhadap sesuatu yang sulit, yang susah, illa yassarahullahu ta'ala, kecuali Allah Ta'ala pasti akan memudahkannya. Inilah kenapa orang-orang kita, ulama-ulama kita pada zaman dahulu selalu mengajarkan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, ayo membaca Yasin, ayo membaca Yasin. Ketika ada acara apa, membaca Yasin. Ketika ada acara apa, membaca Yasin. Kenapa? Berharap kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan ketika mereka mempunyai acara tersebut. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.